Ini apa nih? Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Susanto untuk memenuhi tugas organisasi sistem komputer akan memaparkan beberapa materi tentang CPU atau yang bisa disebut Central Processing Unit. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen, yaitu komponen utama CPU yang terdiri dari Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Control Unit, Register, CPU Interconnection. Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas sendiri. Register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection. Sistem koneksi dan bus menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register. Komponen eksternal CPU, sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan, dan keluaran. Nah, berikut adalah gambar komponen internal CPU, yaitu ALU, control unit, register, yang disebut dengan sistem bus, yaitu terdiri dari control bus, data bus, address bus. Berikut struktur detail internal CPU yang disebut unit control, yang terdiri dari status flag, cipher, komplementer, aritmatika, dan logika boolean. Fungsi CPU yaitu menjalankan program-program yang disimpan dan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Aspek paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan dan dekode instruksi atau fetch, dan operasi simpan dan jalankan pelaksanaan instruksi atau execute. Siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi, yaitu start mengambil instruksi berikutnya, selanjutnya mengeksekusi instruksi, baru selanjutnya halt. Siklus fetch. Pada setiap instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Selanjutnya aksi CPU, yaitu CPU ke memori, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU ke I/O, perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Selanjutnya pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Selanjutnya kontrol. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Siklus eksekusi atau Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tahap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Instruction fetch IV, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction
Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operan Address Calculation atau OIC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Selanjutnya, operan fetch atau OV adalah mengambil operan dari memori atau dari modul I or O. Data Operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operan Store atau OIC, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Berikut adalah gambar diagram siklus instruksi. Akses CPU ke memori atau modul I or O. Yang di bawah selanjutnya operasi internal CPU. Circle-nya conditioning, decode, execution, storing. Dan ini beberapa contohnya juga. Mungkin berikut saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi bisa bilhaq. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.